Ini dia dalilnya. Jodi atau jodoh di tangan Allah. Siapa tak pernah mendengar istilah tersebut? Bahkan dalam lagu pun sering disebutkan istilah tersebut. Istilah jodoh di tangan Allah merupakan istilah yang sering dipakai oleh seseorang yang telah lama melajang dan mengatakan jodohku masih di tangan Tuhan, dengan maksud menenangkan hatinya. Kondisi lain seperti seseorang yang sakit hati akibat putus cinta juga menggunakan istilah tersebut untuk mengikhlaskan hatinya. Namun benarkah jodoh itu ada di tangan Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya masalah jodoh. Namun dengan begitu, bukan berarti kita menyerah kepada takdir dengan tanpa mencarinya. Hal seperti ini diibaratkan dengan lapar dan kenyang. Semua pun telah Allah takdirkan. Tetapi ketika kita lapar, kita akan berusaha mencari makanan untuk menghilangkan kelaparan. Demikianlah dengan jodoh. Kita diperintahkan untuk mencari jodoh yang baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 26 yang artinya, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Ini adalah perintah dari Allah, agar wanita yang baik-baik dinikahi oleh lelaki yang baik-baik. Namun mencari jodoh bukanlah dengan cara yang dilarang oleh syariat seperti berpacaran. Mempercayai bahwa jodoh ada di tangan Allah itu merupakan hal yang baik. Namun Allah tidaklah mengubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah nasibnya. Jadi pemirsa, janganlah hanya berpangku tangan menunggu datangnya jodoh Anda, apalagi berdiam diri menanti jodoh yang menghampiri Anda. Ingatlah, jika kita saling menunggu, lalu siapa yang akan mencari? Demikianlah sekilas tentang jodoh. Semoga kita dipertemukan dengan jodoh yang baik untuk dunia dan akhirat. Tuh Bapak Riza, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kita tidak berusaha untuk mengubahnya sendiri. Jadi harus tetap usaha untuk mencari jodoh. Iya sih, aduh, kenapa ya berita hari ini tuh jadi tamparan banget nih buat aku. Kenapa? Nggak tahu, jadi kayak berasa-berasa. Apalagi yang terakhir, kalau kita orang baik-baik akan mendapatkan jodoh yang baik-baik juga. Kan udah dijelasin. Dan sebenarnya ada nggak sih doa khusus untuk mendapatkan jodoh yang baik? Setahu aku kalau doa atau amalannya khusus, aku kayaknya kurang mengerti ya. Tapi ada 7 hal yang harus diperhatikan kalau kita mau mendapatkan jodoh yang baik. Wah, apa gitu? Kayaknya kamu excited banget untuk dengar ya. Nah, ini mungkin Sarah di sini nih. Iya kan? Pemirsa di luar juga pasti penasaran banget. Ini dia beritanya. Pemirsa, setiap manusia pasti merasa resah ketika dia belum mendapatkan jodohnya. Terlebih ketika dia sangat mendambakan keluarga yang bahagia. Adapun kondisi yang sedang kita alami, kita perlu memahami bahwa itu sejatinya bagian dari ujian hidup. Sebagai orang beriman, jadikan itu kesempatan untuk mendulang pahala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa capek, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai sebab pengampunan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari 5641. Tidak ada satupun amalan dan doa khusus untuk mencari jodoh yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ada beberapa amal dan doa yang perlu diperhatikan, yaitu bersabar dalam mencari jodoh dengan tidak melakukannya dengan cara yang tidak halal. Di antara caranya adalah dengan meminta ayah atau saudara atau teman agar mencarikan untuknya jodoh yang baik. Bertakwa kepada Allah, karena takwa memberikan kemudahan. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 4 yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan menjadikan urusannya mudah. Doa yang diajarkan oleh Allah adalah meminta kebaikan dunia dan akhirat dalam doa yang masyhur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ini mencakup seluruh kebaikan di dunia dan akhirat. Bertawakal kepada Allah dalam mencari jodoh. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3 yang artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tidak membuat amal ibadah khusus, karena ibadah adalah hak Allah. Kewajiban kita beribadah sesuai dengan yang Allah syariatkan melalui Rasul-Nya. Anda yang saat ini sedang dirundung kecemasan dan resah, tidak lain itu ujian dari Allah. Jadikan keresahan Anda sebagai sebab untuk mengharap pahala dari Allah. Zak, kayaknya hari ini tuh harinya kamu deh, karena ngebahasnya soal jodoh dari tadi kan.